Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. We meet again with me, Mr. Bagus, as your English teacher. Just like what I have promised to you yesterday, jadi seperti yang sudah saya janjikan kepada kamu kemarin atau pertemuan yang lalu, bahwa untuk hari ini, today we will going to discuss about direct indirect speech. Jadi akan membahas kalimat langsung dan tidak langsung. Ada yang menggunakan direct, indirect, ada yang menggunakan quoted and reported speech. Jadi sama saja. Jadi pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bagaimana merubah simple present menjadi simple past menjadi past perfect, present perfect menjadi past perfect, present progressive atau continuous menjadi past progressive atau past continuous. Nah, lanjut. Dinamai direct speech jika secara kamus itu artinya adalah kalimat langsung, direct adalah atau ialah kalimat yang diucapkan langsung oleh si pembicara. Jadi sentences that is speak directly from the speaker. Dan indirect speech adalah secara kamus kalimat tidak langsung. Ialah kalimat yang diucapkan untuk melaporkan kata-kata si pembicara atau si direct speech ini. Mungkin dari sini kamu bisa menangkap bahwa kita menggunakan ada melaporkan. Jadi berita atau seorang reporter, jurnalis itu dia menggunakan ini direct and indirect speech material seperti itu. Jadi digunakan bila kita ingin melaporkan kalimat seseorang kepada orang lain secara tidak langsung. Tujuannya dari indirect speech. Oleh karena itu selalu dalam bentuk lampau. Oleh karena itu indirect speech selalu dalam bentuk lampau. Mengapa lampau? Karena menceritakan kembali yang sudah disampaikan. Jadi kalau bentuknya simple present direct speech-nya, indirect speech-nya bentuk simple past. Seperti itu dan seterusnya. Lanjut. Jadi direct and indirect speech categorize kalimat langsung dan tidak langsung ini dikategorikan menjadi atau ke dalam tiga hal, dalam tiga jenis, tiga tipe. Yang pertama statement, pernyataan. And then yang kedua ada imperative atau perintah. Ada yang menamai imperatif, ada yang menamai comment. It is the same. Yang ketiga adalah questions, adalah sebuah pertanyaan. Bagaimana bentuknya? Kita lihat. Jadi sebelumnya kita akan memahami dulu peraturan-peraturan tentang bagaimana how to write indirect speech, bagaimana menulis kalimat tidak langsung. Yang pertama adalah tenses, penggunaan tata bahasa, aturannya. Ini dia yang kita latih kemarin. Ada direct speech, indirect speech. Jika direct speech-nya simple present, dia menjadi simple past. Jika simple past dan present perfect, tidak langsungnya menjadi past perfect. Jika langsungnya present progressive, tidak langsungnya menjadi past progressive. Seperti itu. Lanjut, aturan
Yang kedua adalah kata keterangan waktu. Jika direct speech-nya now, indirect speech-nya menjadi then. Tomorrow menjadi the following day, next week the following week, next month otomatis the following month, seperti itu. Tonight, that night, today, that day, yesterday, the day before, last night, the night before, here, there, last week, the week before. Kemudian this menjadi that, this menjadi those. Ini harus kamu pahami, otomatis jika paham akan hafal. Seperti itu. Lanjut. Ada aturan lagi. Aturan yang ketiga, the third rules adalah pronoun. Pronoun di sini sudah Bapak berikan video pembelajarannya di channel Bapak. Bisa kamu lihat sendiri atau catat, disimpan, di-download juga bisa, silakan. Jadi yang khususnya ada subjektif, objektif, sama posesif. Subjektif atau subjek dia ada di depan, objektif dia ada di tengah, posesif menyatakan kepemilikan. Ada they, we, I, you, subjektif, sama it. Objektifnya ada them, him, her, our, dan seterusnya. Us, dan seterusnya. Posesif ada my, yours, their, our, dan seterusnya. Ini dia. Direct speech, you, indirect speech-nya tetap you. I, jika laki-laki menjadi he, I perempuan menjadi she, we menjadi they, your menjadi my, our, their, my menjadi he atau she. Lanjut. Contoh yang statement yang pernyataan ada direct speech sama indirect speech. Simple present. He said, I go to school every day. Dia mengatakan aku pergi ke sekolah setiap hari. Simple past-nya, indirect speech-nya tidak langsungnya menjadi simple past. He said that, he tetap he. Di sini I, dia menjadi he. Went to school every day. Go, dia menjadi went. Bagaimana? Paham ya? Harus paham. Ini I, dia menjadi he. Jadi dia mengatakan saya akan pergi ke sekolah setiap hari. Dia mengatakan that, ini bahwa artinya. That saya kasih kurung, bisa diberi, bisa tidak. Terserah. Kemudian dia menjadi he. Kan ini I, Pak. I kan saya. Kok menjadi dia? Jadi istilahnya di sini kita melaporkan kembali atau menyampaikan kembali apa yang sudah disampaikan oleh si pembicara atau si ini kalimat langsung ini. Seperti itu. Simple past direct speech-nya menjadi past perfect. When menjadi had gone. Present perfect have gone menjadi had gone. Present progressive, he said I am going to school every day, nih ya, salah. Menjadi past progressive, was going to school every day. Lanjut.
Kemudian yang imperatif atau komen atau perintah di sini, ibu mengatakan open the window untuk membuka jendela itu. Tidak langsungnya, ibu mengatakan bahwa untuk membuka jendela itu. Teacher said, guru mengatakan kerjakan latihan itu sekarang. Guru mengatakan bahwa untuk mengerjakan latihan itu sekarang. Jadi kalau kalimat perintah yang positif, open sama do ini positif, tidak ada negatif atau notnya tidak ada, maka ditambahi to di awalnya. Sedangkan yang perintah yang ketiga, yang terakhir ini, Presiden mengatakan don't be arrogant, jangan menjadi arogan, sombong. Presiden mengatakan bahwa diawali dengan not, to be arrogant. Jadi kalau negatif, not to, kemudian diikuti dengan kata kerjanya apa. Seperti itu. Kalau yang kalimat tanya, questions, she said, dia mengatakan shall we start? Haruskah? Sebaiknya kita memulai. Dia mengatakan jika we should start, jika kita harus memulai. Where do they live? You ask me where they live. Don't worry, we will practice a lot about this material. Just like, conditional sentences. The previous meeting, we discussed the material for about amount 1 bulan. Nah ini, bila pertanyaan langsung, direct questions, menggunakan kata tanya seperti do, where, when, 5W1H lah, maka kata-kata tersebut digunakan sebagai penghubung dalam reported speech atau indirect speech. Pertanyaan yang dilaporkan berubah menjadi positif. Awalnya kalimat tanya, ini menjadi kalimat afirmatif atau positif. Dengan ada perubahan pada kata kerjanya. Shall menjadi should. Live menjadi lived. Nah, nanti di akhir materi ini Bapak berikan contoh soal, namanya contoh. Jadi ada yang multiple choice, pilihan ganda, sama essay. Only 2 number, hanya 2 nomor, but this time I haven't give the answer yet. Jadi kali ini saya belum memberikan jawabannya. Silakan nanti kamu jawab nomor 1 dan nomor 2. Kita diskusikan bersama pada saat forum tanya jawab di Google Classroom. Okay, boys or girls. The last, thank you for your attention, and if there is a question, jika ada pertanyaan, don't hesitate to message me, or you can make an appointment with me and we can discuss further inside the class, di dalam kelas atau luring namanya ya, luar jaringan, jadi datang ke sekolah seperti itu. Baik, terima kasih waktunya, dan saya harap semuanya dalam keadaan sehat dan bisa menerima atau memahami materi dari Bapak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.